Guys, gimana kabar kamu hari ini? Entah kamu lagi sibuk, lagi capek, atau cuma pengen ditemani suara yang tenang sebentar, terima kasih sudah ada di sini. Aku mau ngajak kamu ngobrol pelan-pelan. Bukan ngobrol yang berat, bukan yang menggurui. Cuman obrolan santai kayak di radio yang mungkin sedikit kena. Pernah nggak sih kamu ngalamin momen seperti ini? Kamu nggak marah, nggak ngambek, nggak bikin drama. Kamu cuma berhenti bicara sebentar. Dan anehnya, justru di situ orang lain mulai kepikiran, mulai gelisah, mulai mikir kemana-mana. Padahal kamu nggak ngilang. Kamu masih ada, cuman nggak seintens biasanya. Lucu ya, kadang diam itu lebih berisik daripada kata-kata. Karena gini, manusia itu sebenarnya nggak terlalu takut sama kata-kata yang menyakitkan. Yang bikin nggak nyaman justru ruang kosong. Saat pesan yang biasanya cepat dibalas jadi tertunda. Saat perhatian yang biasanya rutin jadi jarang. Saat kehadiran yang biasanya pasti jadi samar. Otak langsung aktif. Dan sayangnya, jarang aktif ke arah yang santai. Aku salah apa? Apa aku kurang penting? Apa dia lagi sibuk? Atau lagi menjauh? Dan ini bukan soal cewek atau cowok. Ini soal manusia. Kita semua, tanpa sadar, ingin merasa punya tempat. Ingin merasa diperhitungkan. Ingin merasa keberadaan kita berarti. Masalahnya, saat kamu selalu ada, selalu cepat merespons, selalu menjelaskan semuanya, selalu memastikan keadaan aman. Kamu tanpa sadar menghilangkan satu hal penting, rasa penasaran. Niatnya baik, tulus, nggak mau bikin orang lain kepikiran. Tapi kenyamanan yang terlalu penuh seringkali bikin orang berhenti bertanya. Dan berhenti bertanya itu artinya berhenti benar-benar memperhatikan. Nyaman itu perlu, tapi ketertarikan hidup dari jarak yang cukup. Bukan jarak buat menjauh, tapi jarak buat bernapas. Sekarang coba perhatiin ini. Saat kamu diam karena capek menjelaskan, diam karena lagi fokus ke hidup kamu, diam karena kamu lagi membangun sesuatu, diam itu punya energi yang beda. Bukan dingin, bukan cuek, bukan hukuman, tapi tenang. Dan tenang itu sering bikin orang salah paham. Karena selama ini mereka terbiasa melihat kamu selalu hadir, selalu responsif, selalu mengisi ruang. Begitu kamu berhenti mengisi, mereka dipaksa mengisi sendiri. Dan disitulah overthinking lahir. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kendali itu hilang. Selama ini mungkin kamu yang selalu mengejar kejelasan. Kamu yang nanya. Kamu yang mastiin. Kamu yang takut kehilangan. Sekarang posisinya pelan-pelan berubah. Kamu berhenti mengejar, berhenti menjelaskan berlebihan, berhenti menaruh seluruh energi kamu di satu orang. Dan orang lain mulai merasakan kekosongan kecil itu. Bukan kekosongan yang menyakitkan, tapi kekosongan yang bikin mikir. Oh, ternyata dia nggak nungguin aku. Oh, ternyata hidupnya tetap jalan. Dan dari situ muncul satu perasaan yang jarang diakui. Takut kehilangan. Bukan posesif, bukan drama, tapi sadar nilai. Coba ingat masa awal kamu dekat dengan seseorang. Waktu itu semuanya terasa lebih hidup. Karena kamu belum tahu segalanya. Karena masih ada ruang buat nebak-nebak. Kamu nggak selalu tahu dia lagi apa. Dia juga nggak selalu tahu kamu di mana. Dan justru disitulah rasa tertarik tumbuh. Lalu waktu berjalan, hubungan jadi dekat. Semua dibuka. Semua diceritakan. Dan tanpa sadar, misterinya habis. Bukan karena rasa sayangnya hilang, tapi karena tantangannya mati. Makanya, saat sekarang kamu lebih fokus ke diri sendiri, lebih tenang, lebih jarang menjelaskan, lebih jarang membuktikan. Yang berubah bukan kamu jadi dingin, tapi posisi kamu. Kamu nggak lagi berada di posisi membutuhkan. Kamu berada di posisi memilih. Dan perbedaan antara membutuhkan dan memilih itu terasa banget. Membutuhkan itu berat, memilih itu dewasa. Saat kamu membutuhkan,
kamu takut kehilangan. Saat kamu memilih, kamu tahu nilaimu tetap ada, dengan atau tanpa siapapun. Dan energi itu kerasa, bukan lewat kata-kata, tapi lewat sikap. Kamu nggak reaktif, nggak tergesa-gesa, nggak panik. Dan orang yang berhadapan dengan kamu mulai berpikir, kalau aku pergi, dia tetap utuh. Itu menakutkan, dan justru di situ letak daya tariknya. Tapi satu hal penting yang harus dipahami, diam yang berdampak itu nggak bisa dipalsukan. Kalau kamu diam cuman buat strategi, orang akan merasakannya. Ada yang kaku, ada yang dipaksakan, ada yang nggak jujur. Tapi kalau diam, kamu datang dari hidup yang memang lagi kamu jalani, lagi kamu bangun, lagi kamu rawat, itu kerasa beda. Lebih solid, lebih dewasa, lebih nyata. Dan di fase ini biasanya muncul satu pola menarik. Orang mulai lebih sering mengecek, lebih sering nyapa, lebih sering mencari kepastian kecil. Bukan karena kamu berubah, tapi karena kamu berhenti berlebihan. Dan di dunia yang penuh orang berisik minta diperhatikan, yang bisa diam dengan tenang, kelihatan paling kuat. Tapi ini bukan ajakan buat jadi cuek, bukan ajakan buat menghilang. Ini ajakan buat kembali ke pusat diri sendiri. Karena hubungan yang sehat itu bukan dua orang saling menempel, tapi dua orang yang berdiri tegak, lalu memilih berjalan bareng. Dan pilihan itu jauh lebih dalam daripada kebutuhan. Saat kamu memilih seseorang karena hidup kamu sudah penuh, bukan karena takut kosong, orang akan merasakannya. Dan rasa itu menumbuhkan hormat. Jadi kalau hari ini kamu lagi belajar untuk nggak selalu ada, lagi belajar untuk nggak selalu menjelaskan, lagi belajar untuk percaya bahwa nilai diri kamu nggak ditentukan oleh seberapa cepat kamu membalas. Itu bukan kesalahan, itu pertumbuhan. Dan ya, proses ini nggak selalu nyaman. Kadang muncul rasa bersalah, kadang muncul takut ditinggal. Tapi yang pergi karena kamu berhenti berlebihan, memang nggak siap bertemu versi dewasa dari kamu. Yang bertahan akan melihat kamu bukan sebagai tempat bergantung, tapi sebagai partner. Dan itu level hubungan yang berbeda. Jadi ingat ini baik-baik. Diam bukan berarti hilang. Diam bukan berarti nggak peduli. Kadang diam adalah tanda kamu akhirnya cukup menghargai dirimu sendiri. Dan di titik itu, kehadiran kamu, bahkan tanpa kata, punya bobot. Terima kasih sudah dengerin sampai sejauh ini. Kalau obrolan ini menemani kamu berpikir, berarti kita nyambung. Tenang, kita masih bisa ngobrol lagi. Pelan-pelan, santai. Kayak teman ngobrol di radio yang nggak datang buat mengubah kamu, tapi buat nemenin kamu jadi versi diri yang lebih utuh. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.